bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya dasarnya sudah dibaca. Dari surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-96 sampai 100. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu akan hilang, akan hanyut. Dan di sisi Allah yang kekal. Dalam surat Ar-Rahman pun kita pernah kaji, pernah kita baca, pernah kita sering dengar. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur lenyap. Yang kekal hanya Allah. Yang abadi hanya Allah. Ilustrasinya ketika seorang ayah dia mau meninggal, dia panggil 3. Yang pertama dipanggil Anis. Sini Anis. Ada apa ya? Kayaknya ayah gak lama lagi meninggal. Terus ada apa ayah? Ya kalau ayah meninggal, mau kan kamu nemenin ayah, dampingin ayah. Maksudnya nemenin ayah, dampingin ayah apa? Aku dikubur bareng sama ayah. Enggak lagi. Ayah mati-mati aja deh. Usah aja. Astagfirullah. Pergi kau. Panggil yang kedua. Harben, sini Harben. Ada apa Bapak? Ada apa Bapak panggil-panggil, ada apa? Bapak kayaknya gak lama lagi meninggal nah. Terus kenapa? Ya kalau Bapak meninggal nanti kamu mau kan dampingin Bapak, nemenin Bapak. Nemenin Bapak. Maksudnya dikubur bareng sama Bapak? Enggak lagi, mending aku ikut orang lain. Bapak mati-mati aja deh. Astagfirullahaladzim. Pergi kau. Dan yang ketiga dipanggil yang namanya Amsal. Amsal, sini sayang. Abi. Abi ada apa? Panggil. Abi kayaknya gak lama lagi meninggal nah. Terus kenapa Abi? Ya Abi berharap kan kamu kalau Abi meninggal nanti kamu nemenin Abi. Maksudnya nemenin Abi gimana? Ya kamu ikut ke kuburan, dikubur sama Abi. Insya Allah Abi siap Abi. Dimana Abi meninggal, kapan Abi meninggal, aku akan menemani Abi, menyertai Abi. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham gak saya terusin? Oh ya. Jadi maksudnya Anis adalah anak istri. Anis, anak istri. Harben berarti harta benda. Gak usah pakai panjang banget. Harben, harta benda. Amsal, amal. Semua yang mati yang menyertai 3 hartanya, keluarganya dan amal ibadahnya. Harta dan keluarganya kembali. Hanya amal ibadah. Makanya Pak yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Orang yang cerdas adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umat Rasulullah, orang yang tahu kekurangan, kesalahan, dosa aibnya, kemudian dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal salih. Untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Siapa orang yang cerdas dari umat Rasulullah? Orang yang banyak mengingat Allah. Kemudian orang yang banyak mengingat mati, yakin akan mati, kemudian bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan, amal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini akan menjadi kajian kita. Nah, lalu apa amalan yang terbaik menghadap Allah? Setidak-tidaknya ada 5 amal kebaikan, ya amal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ini. Apa itu? Yang pertama, amal yang terbaik menghadap Allah adalah imanul haq. Iman yang benar. Berapa banyak orang yang ngaku iman tapi kehidupan akhlaknya naudzubillah, tutur bicaranya saja nggak menunjukkan dia orang yang beriman. Sebagai seorang ibu, dia nggak lembut, nggak santun.
Sebagai seorang teman, bahkan di majelis ilmu aja masih gerus temennya, ada lah itu. Tahu nggak gerus? Contohnya, sini, mumpung yang lainnya belum datang sini. Kenapa? Lihat bajunya norak banget. Ini misal. Maaf ya, kalau kita sudah ngaji, kita masih mengomentari kerudung, warna kerudung, tasnya, bajunya, apalah yang dibawa oleh temannya, itu berarti hati kita masih kotor. Hati kita masih berpenyakit. Kita nggak sadar sedang dikelaitin oleh syaitan. Kalau kita mengomentari fisiknya, apalagi ada unsur penghinaan, itu sama saja kita menghina Allah. Contohnya, lihat, hidungnya lubangnya 2. Terus maunya berapa? Ya enggak? Kalau ibu maaf ya, Anda merasa dipandang oleh teman cantik, alhamdulillah. Mungkin teman Anda atau tetangga itu kurang cantik, jadi Anda posisinya jadi cantik gitu. Maka bersyukur karena ada dia, kan begitu. Iya kan? Ya, cantik itu relatif, ya. Cantik itu relatif, tapi kurang cantik itu mutlak. Iya. Makanya nggak usah menghina. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah enggak melihat bentuk tubuh, keadaan, model dirimu, enggak ada. Tapi dilihat hati dan amal perbuatan. Lebih-lebih ibu sebagai wanita, para pinisi pengendika akan najining diri gumantung ing lati. Aji diri ini gak gumantung ing busana. Tok. Ada yang enggak ngerti ini? Aji ning diri gumantung ing lati, aji diri ini kok gumantung ing busono. Harga diri seorang wanita, baik tidaknya wanita itu dilihat dari tutur kata bicaranya. Anggun santun lembut mempesona atau tidak. Makanya tadi tuh udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget. Ya. Gak boleh kita menghina orang lain. Dan cara dia berpakaian artinya berperilaku. Makanya ketika kita sudah sama-sama ngaji, landasan iman itu akan terasa indah dan betul-betul kita nikmati dalam kehidupan. Jika ketemu dengan temannya itu akan nampak energi yang menyenangkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar ya Allah? Aku senang banget ketemu situ. Itu terasa nikmat loh. Ya enggak? Tapi coba kalau jutek, judes, aduh nggak enak. Assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik, kemana depan, mana belakang? Capek. Nggak nyaman gitu tuh. Udah ngaji kok gitu. Ya, jadi iman yang benar ini bekal yang terbaik. Kenapa? Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan bagi orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah. Pertanyaan saya, kan sudah lama ngaji, sudah lama jadi orang yang beriman. Iman yang benar yang bagaimana? Yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Iman yang benar yang bagaimana? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Jangan sampai saya tanya, iman yang benar yang bagaimana, malah Anda balik bertanya, iman yang mana? Iman yang mana? Jangan gitu ya. Iman yang benar yang bagaimana? Sampai nggak ngerti, nggak tahu, saya kasih tahu deh nanti. Gimana? Mau PR aja? Atau diselesaikan? Ya. Iman yang benar yang Allah terangkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Coba Qur'annya sama nggak dengan Qur'an saya?
82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu dia tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan azulm. Azulm ini sini asyirku, kesyirikan. Penjelasannya, iman yang benar itu adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Maknanya apa? Inilah bekal yang paling utama. Alhamdulillah loh. Kata Nabi apa? Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu kafafan wa qani'a. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah itu menerima ing pandum, menerima apa adanya, yakin dengan takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Kenapa saya katakan kita alhamdulillah bersyukur kita diberi daya oleh Allah dalam Islam dan iman? Karena ini tiket awal untuk menuju surga. Mungkin antum punya tetangga, maaf ya, tetangganya Nasrani atau non muslim. Itu dia walaupun baik akhlaknya, dia suka memberi, suka membantu, suka menolong, tetap tidak ada nilainya kebaikan di sisi Allah. Dia hanya mendapatkan nilai kebaikan dalam pandangan manusia saja. Makanya iman ini harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita pertahankan. Jadi imanakum la ilaha illallah, perbaharilah imanmu itu selalu dengan la ilaha illallah. Artinya kebergantungan kita kepada Allah. Maaf, satu renungan begini. Contohnya, begitu kita bangun tidur, tiba-tiba kaki ini nggak bisa digerakkan, mau apa gitu? Jika kita bangun tidur, tiba-tiba tangannya hanya ngepel aja. Ketika bangun tidur, di telinga sudah nggak jelas dengernya. Ketika kita bangun tidur nih, nggak buta sih, remang nih. Si fulan ini kalau nggak ngomong, jelas kita nggak tahu siapa dia. Bukankah ini nikmat Allah yang besar? Tapi nikmat hidayah Islam dan iman itu lebih besar. Nikmat hidayah Islam iman itu tidak bisa ditukar dengan dunia. Mungkin contoh yang paling mantap kaitannya dengan keimanan siapa? Ibunda Asia. Ibunda Asia itu menyembunyikan imannya selama 40 tahun. Setelah 40 tahun ketahuan kalau beriman dengan Musa, dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian apa? Marah besar tuh Fir'aun. Fir'aun itu punya 100 istri. Ya. Dalam riwayat itu 100 istri, ada yang mengatakan 50. Tapi dari 100 istri itu yang paling cantik, yang paling menarik, yang paling baik Ibunda Asia. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan, "Duhai Asia, aku sangat menyayangi, mencintaimu, tapi kau telah khianati cintaku. Tapi hari ini kalau aku akan tetap memaafkan dirimu asalkan kau mau meninggalkan agama Musa. Asalkan kamu ya mau meninggalkan agama Musa, aku akan maafkan. Kamu tetap jadi ratunya Mesir, tetap jadi permaisuri. Tapi kalau kamu tidak mau meninggalkan agama Musa, aku akan bunuh kamu." Bahkan hukuman itu mutilasi. Ancamannya. Pilih tetap jadi ratu, permaisuri, kekayaan yang melimpah ruah, atau dibunuh. Tapi karena imannya mantap, tahu dunia ini gak kekal, apa jawabnya Ibunda Asia? Dengan tegar mengatakan, "Maaf ya Fir, aku gak bisa Fir." Kan suaminya namanya Fir'aun. "Maaf ya Fir, aku gak bisa Fir, aku pilih iman Fir." Dibunuh kan ya. Makanya kita ini diuji dengan iman kita ini sebetulnya kaitannya dengan amal-amalan saja sebetulnya. Ya, coba para mom perhatikan. Tadi kenapa saya tanyakan di awal tadi, dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita 1440 menit. Yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Itu masalahnya. Bisa karena biasa dan selalu membiasakan diri. Baik ya. Jadi bekal yang terbaik menghadap Allah adalah imanul haq,
iman yang benar. Dan banyak kisah-kisah menarik orang yang beriman. Maaf ya, yang nggak beriman itu seperti Anda sudah istiqomah. Saya yakin insya Allah para akhwat di sini antum sekalian ini pakai jilbabnya sudah istiqomah, bukan pada waktu ngaji aja gitu. Karena ada yang bilang begini, Ustadz, aku ini loh kalau pergi kemana-mana aku selalu pakai kerudung, pakai jilbab Ustadz. Apalagi pergi jauh ngaji, aku pakai jilbab Ustadz. Tapi aku kalau di depan rumah, halaman rumah, ke tetangga, ke warung tetangga, aku nggak pakai kerudung. Itu gimana ya katanya gitu. Ya, tanyanya gitu. Nah, terus saya jawabnya gimana? Saya jawabnya cuman gini, maaf ya Bu, kira-kira malaikat nyampe komplek ibu apa enggak? Ya, katanya. Karena ketika wanita dia ngumbar aurat, berdosalah bagi diri. Nauzubillah nih. Itu yang pertama. Bekal yang terbaik adalah imanul haq, dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya. Yang kedua, apa bekal yang terbaik menghadap Allah? Ilman nafi'an, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Apa kata kuncinya ilmu? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Amin gitu dong. Amin. Sama banget. Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Amin. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Maaf ya, jelas surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pastikan yang kita lakukan dasarnya ilmunya benar. Ya, jangankan masalah dunia, jangankan masalah ibadah, akhirat. Masalah dunia aja kalau nggak ngerti ilmunya masalah. Ini contohnya seorang gadis yang dimanja-manja. Begitu dia menikah, dia ikut suaminya. Pas bulan Ramadan suaminya bilang, sayang, tolong dong aku dibuatin masakanmu. Pengen dibuatin masakan apa mas? Tolong dong dibuatin kolak biji salak katanya. Kolak biji salak. Ya mas katanya. Suaminya pergi kerja ke kantor, ke pabrik, ke PT gitu ya. Istrinya ke pasar beli salak dia. Habis sholat asar, dari dimasak lah dari jam 3 sampai jam 5 itu dikupas salaknya, diambil biji. Dimasak dari jam 3 sampai jam 5. Setiap habis tambah air lagi, habis tambah air lagi. Sudah sampai 2 jam kok airnya. Yang terakhir sih benar. Ya, dikasih santan, dikasih vanili, dikasih pandan, dikasih gula merah, dikasih garam sedikit, ya, dikasih gula pasir. Yang terakhir sih benar. Ketika suaminya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana sayang, pesananku udah matang? Udah dari tadi lagi. Duduklah dia di depan televisi, yaitu kultum menjelang maghrib. Duduk tadi. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi pas maghrib ada kultum selesai terus adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas mau makan listriknya mati. Katanya. Apa ini? Kolak biji salak sayang. Permintaanmu sayang. Salah nggak istrinya? Salah nggak istrinya? Nggak salah sih, tapi kebangetan banget. Nah, itu gunanya ilmu, ya kan? Jadi jangankan masalah ibadah, masalah dunia saja kita harus ngerti ilmu. Zaman dulu belum ada babu. Mertuanya jauh. Ya kan dia nggak kolak biji salak betul. Astagfirullah.
Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu menjadikan kita mulia, dimuliakan oleh Allah, ditambah tentunya dengan kemuliaan adab. Ya. Surat 17:36 tadi kan jelas, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Jangan kalian melakukan amalan ibadah yang kalian enggak ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bekal yang terbaik adalah ilman nafi'an. Jadi para mom ini bersyukur, alhamdulillah antum masih diberi sehat sempat untuk semangat ini pertahankan majelis ilmu ini. Lagian ngapa enggak menuntut ilmu? Duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasul, itu kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Makanya apa? Setan iblis itu lebih takut dengan tidurnya orang yang berilmu ketimbang ibadahnya orang yang bodoh. Kok begitu? Iya. Karena orang yang berilmu itu kalau mau tidur dia wudhu dulu, dia baca Al-Quran, dia istighfar, dia sholawat Nabi, dia mendoakan orang lain dan memaafkan yang lainnya. Dua permintaannya ketika doa yang terakhir, ya Allah, bisakan aku bangunkan aku ya Allah, agar aku bisa melakukan sholat tahajud. Yang kedua, sekiranya kau matikan aku ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan yang husnul khatimah. Itu makanya setan jin itu ya takut dengan orang yang berilmu. Tidurnya orang berilmu itu ingat Allah. Coba aku nak tanya pada para mom semua di sini, Anda kalau mau tidur doanya gimana? Kalau mau tidur doanya gimana? Ya, kalau mau tidur doanya bagaimana? Itu kan doanya anak TK, TPA, TPQ. Itu yang dibaca. Doanya gimana? Jangan tanya lagi, doa yang mana? Doa yang mana? Ya Allah. Coba deh malam-malam ini nanti mau tidur doa ini praktekkan. Kita akan tidurnya lebih nyaman, mimpi indah, lega hati kita akan lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Nanti nikmat tidurnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Amin. Yakin nikmat. Jadi jangan sampai kita tidur bawa beban. Jengkelnya aku semua. Itu kebawa terus, tuh kerekam terus nanti. Capek kalau gitu hidup ini. Boros hidup kayak gitu. Toh? Iya toh? Yang ketiga, number 3. Yang ketiga, bekal yang terbaik menghadap Allah apa? Yang ketiga adalah amalun sholih, bukan amal yang salah. Jadi amal sholih ini pastikan tadi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya semua manusia rugi semuanya. Illal ladzina amanu,
kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal sholih, yang saling ingat mengingatkan untuk mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Ada amal sholih, ada amal salah. Amal sholih itu kaitannya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya, amal sholih itu ukuran kebenaran itu bukan biar meriah banyaknya, tapi benernya. Anda masak banyak tapi nggak enak, kemakan atau kebuang? Itu gampangnya begitu. Jadi bukan banyaknya, tapi benernya. Jangan banyak berkata tetapi ucapannya ternyata nggak ada nilainya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi seorang istri. Seorang istri itu harus anggun, lembut, santun, mempesona, menyenangkan, menggairahkan. Perlu dia bicara sama suami agak mendesah-desah, itu penting itu. Cius itu. Ketemu sama suami, "Mas, Pak, maafin aku ya. Kalau selama ini ada ucapanku, sikapku, perilaku yang nggak menyenangkan, maafin aku ya. Dan doakan mulai hari ini dan seterusnya agar aku menjadi istri yang sholihah." Gitu. Berani nggak bilang gitu? Yakin? Cius. Alhamdulillah, insyaallah. Senang suami itu. Jangan suaminya, "Kenapa kamu terlambat? Belok kemana?" Emang ada yang gitu? Ada kali. Alhamdulillah, di sini wanita-wanita yang sholihah. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Satu ayat aja sehari. Masya Allah. Baik, yang keempat, bekal yang terbaik menghadap Allah. Tadi wal asr ya. Bekal yang terbaik menghadap Allah adalah apa? Akhlakul karimah. Apa? Nabi katakan, aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Tapi susunannya yang keempat adalah berakhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan, kata Nabi. Rawi Tirmizi. Muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di akhirat nanti ada orang ibadahnya hebat, istimewa, dipandang manusia lahiriannya, tapi akhlaknya nggak baik. Sementara yang satu ibadahnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya baik. Maka yang akhlaknya baik ini dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih baik daripada yang sekedar ibadahnya baik tapi akhlaknya kurang baik. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Meskipun dia ahlul ibadah, tapi dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah meskipun dia ahlul ibadah. Askalu yaumal qiyamah, sesuatu yang sangat berat di hari kiamat nanti, di akhirat nanti apa? Memberatkan timbangan, yaitu akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Makanya pesona seorang wanita itu akhlaknya nak macam mana? Kecantikan seorang wanita, wajahnya mungkin akan hilang kalau sikapnya tidak baik. Sombong, nyuruh-nyuruh, galaknya Masya Allah. Iya kan? Ya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum, kan enak gitu. Masya Allah. Ya, jadi apa? Akhlakul karimah. Yang kelima adalah takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa.
Tidak ada utamanya Arab ataupun bukan Arab dalam pandangan Allah, kecuali yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Nanti kita bisa kaji khusus ya, kaitannya dengan sifat-sifat ahli surga yang kaitannya dengan orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa itu memang hidupnya indah sekali. Tidak pernah membenci. Tidak, hidupnya sangat sederhana. Ada orang nyakitin, ngapain saya terus-terusin? Ya. Dia lebih maafkan. Kamu disakitin, biarin aja. Ini kadang-kadang temen ini ngomporin ini. Ijeng kalau aku cengih. Yang dianya kenapa yang begitu? Capek kan kalau gitu akhirnya. Marah itu mudah gampang, tapi efek akibatnya panjang lama. Apalagi kalau kata-kata itu menyakitkan, akan teringat terus. Enggak, aku nggak mau lagi sama dia. Serem dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan pada kita semuanya. Semoga kita juga diberi kemampuan untuk membuang sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Itulah 5 bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala: iman yang benar, ilmu yang benar, amal saleh, akhlakul karimah, dan takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Kaitannya dengan takwa dalam diri seseorang bisa dipastikan jika takwanya betul dalam kalbunya, dalam dirinya, pasti orang ini, orang yang bertakwa ini pasti dia memiliki 5 rasa. Coba tolong sebutkan, orang yang bertakwa, orang yang imannya benar, pasti dia dalam dirinya memiliki 5 rasa. Ayo, yang bisa jawab dengan benar hadiahnya umrah bayar sendiri. 5 rasa. Anda punya suami dimanapun dia kerja, di usaha, keluar kota, keluar negeri, keluar daerah, keluar dunia sekalipun, dia nggak akan macam-macam. Jika ada dalam dirinya 5 rasa. Dan itu bagian orang yang bertakwa, dia pasti memiliki 5 rasa. Apa itu? Sabar, ikhlas, percaya. Terus? Ya, jawabannya luar biasa baik sekali, tapi maafkan itu yang dimaksud. Jadi 5 rasa itu apa? Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Mantap betul orang Indonesia. Gak usah dilakukan. Rasa cinta pasti ada pada setiap insan yang bernyawa. Gak usah dilakukan begitu. Jadi rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Nikmat hidup. Ya. Baik, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bunda Ade. Wassallallahu Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.